Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana keadaanmu sekarang? Sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, ini pembelajaran akan dimulai dari hari ini. Sebenarnya sudah kemarin bahasa Madura, tapi karena sistemnya yang tidak bisa konek-konek, makanya dimulai dari hari ini. Hari ini adalah pembelajaran tematik. Jadi kalian buka bukunya di tema 1. Nah, buku di tema 1 itu, bentar Ibu juga buka buku tema 1. Tapi sebelum kamu membuka buku tema 1, mari kita berdoa dulu. Berdoa bersama sebelum kita belajar. Berdoa bersama di rumah masing-masing. Berdoa bersama dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, setelah berdoa, kita harus rajin-rajin baca sholawat pada Allah, pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Kita mulai juga dengan kita bersalawat, yaitu kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi ya nawaiha wa afiyatil ya nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wa sallim. Nah, kita baca salawat, baca doa. Semoga kita berdoa pada Allah bersama-sama. Semoga keadaan hari ini yang suasananya pandemi COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita bisa masuk sekolah bersama-sama, tidak ribet dengan pembelajaran online. Anak-anakku sekalian, kita tetap jaga kesehatan, jaga menurut protokol kesehatan. Misalnya cuci tangan, ya. Jadi cuci tangan, pakai masker selalu. Kemudian kita harus jaga jarak juga, ya. Nah, ikuti itu biar kita dapat melawan, kita dapat mencegah penularan COVID ini. Anak-anakku sekalian, dari pembelajaran ini, Ibu guru itu harus wajib menyapa kalian setiap hari melalui Google Meet tadi. Hanya sekedar menyapa. Jadi tidak memulai pelajaran di situ. Kamu pelajarannya lihat, dengarkan di sini. Nah, apa petunjuk, apa yang disuruhkan. Tapi pembelajaran sekarang beda dengan tahun-tahun yang lalu. Pembelajaran yang sekarang kamu hanya mendengarkan, menulis jika ada pelajaran-pelajaran yang baru. Anak-anakku sekalian, kita mulai hari ini dengan pelajaran tema 1. Nah,
di tema 1 itu akan membahas masalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelumnya mari kita perhatikan video yang akan Ibu putar. Kamu perhatikan, kemudian catat jika perlu, ya. Jika kamu menganggap pelajaran ini baru, maka ditulis di bukunya. Nah, kita perhatikan sejenak. Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf, dan di dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk, kita belajar. Halo teman-teman, hari ini bersama Mr. Seno kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan, dapat berupa inti atau pokok paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Mr. Seno akan menjelaskan lebih lanjut melalui contoh cerita. Teman-teman bisa perhatikan cerita berikut ini ya. Judul ceritanya adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf tersebut ada 6 kalimat. Dan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan kalimat yang kedua sampai yang keenam adalah gagasan pendukungnya, karena kalimat kedua sampai kalimat yang keenam menguraikan atau menambahkan informasi untuk gagasan pokok. Misalnya tadi, gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian diuraikan di dalam gagasan pendukungnya. Kenapa pawai budaya itu sangat menarik? Karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian diuraikan lagi, siapa warga Kampung Babakan? Di sana ada Udin dan teman-teman yang tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Diuraikan lagi di mana pawai budaya itu dilaksanakan. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Selain Udin dan teman-teman, juga ada kakek Udin pun yang terlihat sabar menanti. Dan terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kita masuk paragraf yang kedua ya teman-teman. Nanti kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita akan lanjutkan ceritanya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju jele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf tersebut memiliki 7 kalimat dan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian diuraikan, dijelaskan melalui gagasan pendukungnya yang terdapat pada kalimat yang pertama sampai yang keenam, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju jele.
Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Itu semua menjelaskan betapa unik dan menariknya budaya Maluku. Nah, teman-teman sudah mengerti belum tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Teman-teman bisa minta tolong sama papa mama untuk mencarikan cerita sederhana dan tugas kalian yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selamat belajar, anak pintar. Yes, yes, yes. Sampai jumpa. Nah, begitulah kira-kira tentang gagasan pendukung dan gagasan pokok. Marilah kita berlanjut. Kalau kamu perhatikan bahwa gagasan pokok adalah inti dari suatu bacaan. Nah, kalian harus bisa mengetahui dalam bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, perlu kamu ketahui mana yang dikatakan dengan paragraf. Nah, kita buka dulu bersama-sama pada buku tema 1. Pada buku tema 1 pembelajaran 1. Nah, pada buku tema 1 pembelajaran 1 kita akan menjumpai suatu bacaan. Bacaannya itu adalah Pawai Budaya, yang judulnya adalah Pawai Budaya. Kita perlu mengetahui dulu. Nah, bacaan Pawai Budaya itu terdiri dari berapa paragraf atau berapa alinea. Kalau kita kenal dari kemarin-kemarin itu adalah alinea. Nah, mana yang dikatakan paragraf atau alinea? Nah, biasanya ditandai dengan penulisan. Nah, penulisannya tidak lurus, masuk sedikit. Itu adalah alinea yang baru. Nah, paragraf pertama. Maka kita akan menghitung ada berapa paragraf di situ. Misalnya dari Pawai Budaya ini sampai semakin dekat ini adalah satu paragraf. Kemudian di barisan pawai sampai dengan menarik itu juga satu paragraf. Jadi ada 2 sudah. Ini paragraf kedua. Paragraf ketiga, budaya Bali. Paragraf ketiga. Kemudian paragraf keempat adalah rombongan. Kemudian paragraf kelima adalah Udin. Ya. Berarti ada berapa paragraf semua? Ada 5 paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu ada satu gagasan pokok. Nah, itu yang terpenting kamu harus ketahui bahwa dalam satu paragraf ada satu gagasan pokok. Nah, seperti dicontohkan tadi pada gagasan pokok paragraf pertama, Pawai Budaya sangat menarik. Pada paragraf pertama ya. Paragraf pertama, Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Nah, sudah ada contohnya tadi. Kemudian di mana paragrafnya? Gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya yaitu berada pada baris pertama. Gagasan pokoknya Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu adalah gagasan pokok. Sedangkan yang lain ke bawah itu adalah gagasan pendukung. Misalnya gagasan pendukung yang pertama, pawai ini
Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, itu pertama. Kedua, Udin dan teman-temannya, dan seterusnya. Nah, itu adalah gagasan pokok. Nah, kamu bisa berlatih sendiri di rumah. Ya, cuman berlatih tanpa tanpa dikirim lagi, hanya berlatih. Kamu bisa membuat gagasan pokok, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi misalnya kamu paragraf pertama sudah ada, paragraf kedua di mana ya paragraf kedua? Nah, kamu bisa berlatih sendiri. Di situ di bukunya sudah ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Dicari, ditulis gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Anak-anakku sekalian di rumah, kamu sebagai warga, kamu sebagai anak Indonesia harus tahu bahwa budaya Indonesia sangatlah beragam. Ada tarian, ada tempat ibadah. Seperti di situ dicantumkan. Nih paragrafnya, bisa berlatih di situ kamu bisa. Kemudian, nah ini budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya itu berbeda? Mengapa budaya itu harus berbeda? Kok tidak semuanya sama? Ya tidak mungkin sama ya. Nah, misalnya suku bangsa atau asal daerahnya. Di kelas 4B ini semua berasal dari daerah mana? Semua berasal dari daerah Sumeneb ya. Kalau daerah Sumeneb, semuanya ciri khasnya itu di tiap kecamatan itu beda-beda. Misalnya ibu dari Pangaranga, ciri khas apa daerahnya itu? Makanannya misalnya. Kalau makanannya, kalau Pangarangan itu biasanya jagung goreng ya. Misalnya apen dari mana? Parsanga. Campur dari mana? Tuh ya, itu ciri khas daerahnya. Kemudian tariannya misalnya, kalau di Sumeneb tariannya tari apa? Tariannya itu tari muang sangkal. Kemudian kalau alat musiknya, alat musiknya itu namanya gamelan ya. Ada juga rebana dan sebagainya. Nah, di situ di halaman berikutnya kamu akan menjumpai sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya lagi kita akan menjumpai alat musik tradisional. Nah, ini namanya angklung ya. Di buku ada, di bukunya ada. Silakan dilihat nanti sambil memperhatikan pembelajaran ini, kamu padukan dengan buku paketnya ya. Ini namanya angklung. Nah, angklung ini dimainkan dengan cara digoyang. Angklung itu digoyang, cara memainkannya. Nah, di situ ada angklung itu berasal dari daerah mana? Kecapi misalnya. Kecapi itu berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian angklung berasal dari Jawa Barat juga, dimainkan dengan cara digoyang. Saluang itu berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup kendang. Nah, ini alatnya ya. Kamu bisa baca sendiri di rumah.
minta bantuan Bapak Ibu di rumah, mendampingi. Misalnya, mana saluang, dari mana, bagaimana cara memainkannya, angklung, kecapi, gendang, kendang, dan tifa. Nah, semua alat-alat ini berasal dari mana, dimainkannya dengan cara bagaimana. Nah, harus bisa. Nanti kalau ada di penilaian harian di akhir tema ini, kamu harus bisa menjawabnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya di situ ada suling, ini diisi di sini. Suling dari daerah asalnya mana, bagaimana cara memainkannya, seperti itu tadi ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan berikutnya. Maka di situ ada tulisan, Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, alat indera manusia itu ada 5 yang dikenal dengan panca indera. Pertama, indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, dan indera pengecap. Anak-anak, di sini hanya akan membahas indera pendengar. Nah, indera pendengar itu alatnya adalah telinga. Nah, kemudian telinga apa fungsinya? Nah, telinga fungsinya itu hanya untuk mendengarkan suara atau mendengarkan bunyi. Nah, bisa terjadi bunyi jika benda itu bergetar. Kalau tidak bergetar, tidak akan terjadi bunyi. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya itu bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Nah, bunyi. Kemudian bunyi itu merambat. Nah, merambat melalui apa saja? Bunyi itu merambat melalui benda padat, benda cair, gas, dan gas. Tetapi bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Anak-anakku sekalian, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Nah, tergantung kepada perambatannya. Nah, gitu. Ya. Kita bisa mencoba sendiri di rumah. Bagaimana cara mencobanya? Misalnya kita menggetarkan benda. Misalnya, contohnya bel di sekolah. Kalau ada kamu masuk di sekolah, ada bel kan? Kalau mau istirahat, masuk kelas, ada bel. Nah, belnya ada di sebelah ruang UKS misalnya. Tetapi anak-anak kelas 3, anak-anak yang berada di kelas ujung bagian barat, kalau sudah belnya berbunyi, pasti kedengaran. Berarti bunyinya itu berjalan. Ya. Atau mengalir. Melalui apa bel itu? Kedengaran oleh kamu? Oleh anak-anak murid di SDN Pajagalan 2. Melalui udara. Nah, udara itu membawa suara yang bergetar berupa bel itu ke telinga kamu sehingga kamu dapat mendengar. Kemudian yang melalui benda padat misalnya. Kalau yang melalui benda padat, kamu bisa mencoba meletakkan arloji atau jam tangan di suatu meja, kemudian kamu dengarkan di ujung meja yang lain. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair,
dan benda gas. Kemudian, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meski memiliki perbedaan. Jadi, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Bukan karena berbeda kemudian kamu bukan karena berbeda terus kamu bisa bermusuhan. Tidak. Dengan perbedaan itu kita harus perkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Di situ adalah pada pembelajaran pertama. Kemudian di pembelajaran kedua kita akan bertemu dengan tari bungung jumpa. Nah, pada pembelajaran kedua kita bertemu sekarang kita akan mengamati macam-macamnya. Ada rumah adat, ada tempat ibadah, ada baju adat yang berbeda-beda, ada tarian, ada ada tari tradisional ya. Nah, tempat ibadahnya ada, macam-macam rumah adatnya juga ada. Nah, kemudian dari tadi kita ambil satu contoh, kita akan bertemu dengan tarian yang dari Aceh, namanya tari bungung jumpa. Ya, tari bungung jumpa berasal dari daerah Aceh. Bungung jumpa berarti bunga cempaka. Nah, kamu berlatih bagaimana gerakan tari bungung jumpa. Yang pertama, bagian A itu ya. Nah, yang A ini kedua tangannya berada di atas kakinya jinjit, hentakkan 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Kedua, tangan di atas kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kiri, 2 kali. Hentakkan 2 kali ke kiri, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Begitu maksudnya ya. Kemudian lanjutnya B. Nah, tuh. Nah, nanti pada waktunya kamu harus bisa menampilkan tarian bungung jumpa. Tapi nanti di akhir tema 1 ini. Ya, kamu pelajari dulu, lihat gerakannya. Dan kamu bisa mengambil di YouTube tentang tari bungung jumpa supaya kamu bisa ya. Kemudian kita akan berlanjut perbedaan yang kedua, yaitu dengan suku yang berbeda-beda. Suku Madura, suku Sunda ya. Sama dengan gambar itu. Di gambar itu kamu akan menjumpai
Pak Sami, Pak Encep, Pak Made yang beda-beda sukunya. Berasal daerahnya beda. Dari Maluku, dari Sunda, dari Bali, Udin itu dari Betawi, Pak Nur itu dari Jawa. Nah, setelah selesai, kemudian kamu akan menjumpai kolom seperti ini di buku. Ya. Nah, di buku ada kolom seperti ini. Pak Sami, asal daerahnya dari mana? Kamu cari tahu, di situ ada di bacaannya. Pak Encep itu dari mana dan dari mana. Kemudian bahasanya Pak Sami, kalau Pak Sami itu berasal dari mana? Pak Sami berasal dari Maluku. Nah, yang dari Maluku, Pak Sami itu, Pak Sami yang asalnya dari Maluku, kemudian bahasanya apa kalau Maluku? Makanannya apa? Alat musiknya apa? Pakaian daerahnya, kemudian namanya apa? Tariannya apa? Kebiasaannya apa? Oke? Iya. Kamu langsung cari di internet ya. Cari di internet, kemudian diisi itu semua. Nanti kalau ada di penilaian harian ya begitu. Ya. Nanti harus bisa sendiri. Jadi kamu harus berusaha menjawab semua pertanyaan yang ada di buku itu. Walaupun tidak diminta oleh bu guru. Pada waktunya nanti harus dikumpulkan. Terutama tarian Bungung Jumpa harus dikuasai. Kemudian yang pertama itu membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Kemudian yang kedua tarian Bungung Jumpa. Kemudian yang ketiga ini diisi, yang ini diisi ya. Asal Pak Sami dari Maluku. Karena dari Maluku bahasanya apa? Makanannya apa? Alat musiknya apa? Pakaian daerahnya apa? Tariannya apa? Kebiasaannya apa? Oke. Tuh tugasnya. Kapan Bu tugasnya dikumpulkan? Ketika Ibu minta tugas itu harus sudah ada. Sekarang biarkan dulu kamu bekerja, membaca dan sebagainya. Nah, setelah itu kamu akan menjumpai bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu termasuk pada sila keberapa pada Pancasila. Nah, setiap orang pasti berbeda dengan orang yang lain. Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama. Apa yang akan terjadi? Kita bisa membayangkan apa ya yang akan terjadi. Kita semuanya harus berjalan ke arah barat semua, tidak boleh ke timur. Ya. Apa yang akan terjadi? Kita bisa membayangkan dengan sendirinya. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran di hari Jumat ini hanya sampai di situ. Jangan sampai tegang menerima pembelajaran. Gak banyak tugas-tugas kok, tugasnya dalam 1 minggu mungkin hanya 1 kali. Oke, dibaca sendiri, semangat belajar walaupun kamu berada di rumah. Jadi tetap belajar dengan semangat belajar
sehingga kita bisa meraih apa yang dicita-citakan. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita semua bisa masuk ke sekolah seperti biasa, bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu guru. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.